Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardita Rindi dengan NIM 22010200111. Di sini saya akan membuat video yaitu memenuhi tugas pemrograman web. Instruksi pertama yaitu menjelaskan kriteria 1, 6, dan 13. Di mana di kriteria pertama yaitu perangkat lunak kelas untuk pemrograman PHP. Di sini perangkat lunaknya sistem operasinya kita bisa menggunakan Windows, Mac OS atau Linux. Servernya di sini saya menggunakan SMPP, tapi bisa juga menggunakan LAMP yang mencakup Apache, PHP, dan MySQL. Editor IDE-nya yaitu saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Tapi bisa juga menggunakan Notepad++ atau PHP Storm. Untuk browsernya di sini saya menggunakan Firefox, tapi bisa juga menggunakan Chrome, Safari untuk menguji aplikasi webnya. Perangkat kerasnya yaitu prosesornya minimal 2.5 GHz, RAM-nya minimal 4 GB, dan penyimpanannya minimal 15 GB. Pola menjalankan kode PHP-nya yaitu kita install SMPP dulu. SMPP ini kita install SMPP itu tergantung, misalnya kita menggunakan framework tergantung framework yang kita gunakan. Kalau framework ConnectNet 1.4 kita menggunakan SMPP yang terbaru yaitu 8.2. Setelah itu pola menjalankannya, habis itu kita pergi ke local disk C, kita masukkan folder kita ke SMPP di dalam htdocs. Nah, untuk mengakses file browsernya ini, kita bisa mengaturnya di .env. Nah, di sini kita bisa mengaturnya di sini di base URL ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria 6 yaitu framework PHP dan konfigurasinya. Di sini saya menggunakan framework ConnectNet 1.4. Konfigurasinya yaitu di sini kita pastikan .env-nya itu diatur untuk koneksi database dan app URL. Di sini saya sudah mengatur app base URL-nya http localhost 8080 dan saya sudah menghubungkan database-nya di sini yaitu nama database saya ProWeb. Yaitu menjalankan surveinya. Untuk menjalankan surveinya kita bisa melakukan perintah php spark survey. Nah, ini kita bisa melakukan perintah itu untuk menjalankan server kita. Nah, kan di sini dia akan terbuka. Di sini nama akses file saya di browser itu yaitu http localhost 8080. Nah, selanjutnya yaitu bagian utama. Saya akan menjelaskan bagian utama framework. Bagian utama framework itu ada routes. Ini routes. Nah, routes itu yaitu kita mengatur rute URL di web kita. Di sinilah kita mengatur URL-nya. Nah, ada controllers. Di situ kita mengelola logika aplikasi kita. Di sini kita mengelola logika aplikasi kita. Di controllers ini kita membuat controllersnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Habis itu di models ada models. Nah, ini bagian utama framework ada models. Models ini kita itu di sini di models inilah kita berinteraksi dengan database kita. Nah, selanjutnya ada views. Nah, selanjutnya ada views. Di views inilah kita menyajikan data kepada pengguna adalah pengguna dengan blade templating.
Selanjutnya kita masuk ke kriteria 13, yaitu spesifikasi REST API. Di sini spesifikasinya kita metode HTTP-nya itu GET, POST, PART, DELETE. Format datanya JSON. Di sini saya menggunakan API. Saya akan menunjukkan API yang saya gunakan. Nah, di sini ada controller wisata API titik PHP. Di sini REST API controllernya. Di sini ada get all wisata. Di sini itu dia itu mengembalikan semua data wisata dalam bentuk JSON. Nah, di sini ada public function get wisata by ID $ID. Di sini dia mengembalikan data wisata berdasarkan ID. Nah, di sini ada create wisata, dia menerima data input untuk menambah wisata baru. Dan ada routes-nya. Di sini ada routes API, di sini ada API get wisata, API wisata, API get all wisata. Di sini dia tuh digunakan untuk mendapatkan semua wisata. Ada routes wisata ini get wisata API berdasarkan ID. Dia itu untuk mendapatkan wisata berdasarkan ID. Di sini ada route post wisata, API wisata. Dia itu untuk menambahkan wisata baru. Ini digunakan untuk menambahkan wisata baru. Kelebihan dalam menggunakan REST API ini yaitu komunikasi lintas platform yang efisien, standar yang sederhana namun kuat. Kekurangannya dia rentan terhadap serangan jika tidak diamankan dengan baik. Oke, lanjut instruksi 2 yaitu penjelasan proyek kelompok kriteria 9, 11, dan 12. Nah, di kriteria 9 ini yaitu konsep CRUD, mana di konsep CRUD ini ada create, delete, read, update. Nah, langsung saja kayaknya kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada public function wisata, yaitu kita mau read yaitu membaca data dari database. Itu penjelasannya yaitu if session. Nah, jika session get login sama dengan true yaitu benar, maka $data sama dengan dia akan menampilkan wisata. This wisata final, yaitu dia akan mengambil wisata final. Nah, dia itu akan return view admin produk wisata, $data ini. Nah, jika tidak, dia akan kembali login. Itu return redirect to login. Nah, selanjutnya kita masuk ke create yaitu add public function add, yaitu jika session get loginnya true, maka dia akan menampilkan return view admin produk add. Nah, jika tidak, dia akan return redirect to login. Nah, habis itu ada public function update. Nah, ada update yaitu memperbaharui data yang sudah ada. Nah, public function update buka kurung bawah itu if session, jika session login sama dengan true, nah dia akan mengupdate data yang ini, mengupdate data kita, yaitu di sini data saya itu ada ID, nama, des, harga, dan foto. Nah, datanya itu data yang mau diupdate itu ada ini, ID wisata, nama wisata, deskripsi, harga, foto. Nah setelah dia mengupdate, otomatis dia akan this wisata save data, dia akan menyimpannya. Nah, setelah menyimpan, dia akan return redirect to wisata, dia akan memberikan kita ke wisata. Nah, jika else, nah dia akan mengembalikan kita login, return redirect to login. Nah, selanjutnya ada delete, yaitu dia itu menghapus data dari database. Nah, jika if session get login sama dengan true, maka
kita akan bisa di sini kita akan melihat wisata, this wisata delete. Nah, kita akan melihat wisata berdasarkan $ID. Nah, setelah itu dia akan redirect to wisata. Nah, else-nya dia akan redirect to login. Selanjutnya kita masuk ke kriteria 11, yaitu analisis penyelesaian dan implementasi proyek. Latar belakangnya yaitu kurangnya informasi wisata yang berada di NTT. Nah, karena itu analisis penyelesaiannya, kami membangun sistem berbasis web untuk informasi lengkap mengenai wisata NTT. Rancangannya yaitu kita merancang desain database-nya dan flow aplikasinya. Nah, implementasinya itu kita menggunakan framework Coordinator 4, database-nya itu MySQL. Nah, ini dia database-nya. Rencana database-nya, nama database-nya seperti di video awal tadi, nama database-nya itu ProWeb. Nah, di sini ada tabel-tabelnya, ada tabel admin, akomodasi, galeri, informasi budaya, kategori produk, kontak, aktivitas admin, migration, pesanan layanan, transportasi, ulasan, users, dan wisata. Nah, kita masuk kriteria 12 ya. Kriteria 12 itu yaitu struktur database dan flow aplikasi. Struktur database. Nah, tabel pengguna di database ini ada admin dan ada users. Nah, di dalam admin ini dia itu ada ID admin, ada nama, ada email, ada password. Nah, dia kan ada created ad juga, ada created ad dan ada created ad. Dimana ID admin ini dia itu sebagai primary key. Nah, tabel pengguna ada users. Nah, struktur users itu dia ada ID itu sebagai primary key, ada nama users, kelamin, email, ponsel, password. Nah, seperti tabel admin tadi ada created ad, updated ad, dan deleted ad. Nah, selanjutnya ada tabel aktivitas. Tabel aktivitasnya ada pesanan layanan. Kita di sini bisa memesan layanan, jadi kita membuat database-nya. Nah, di dalam database pesanan layanan ini ada ID pesanan. ID pesanan ini sebagai primary key. Nah, dia itu tipenya itu varchar 150. Nah, ada ID wisata, kriteria dewasa, total, tanggal datang, status, NAP, dan seperti tabel sebelumnya ada created ad, updated ad, deleted ad, dan ada juga tabel wisata. Di tabel wisata ada ID wisata sebagai primary key, ada nama wisata, deskripsi, foto, harga, dan created ad, updated ad, dan deleted ad. Begitu juga ada transportasi, pesanan layanan. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke flow aplikasi untuk memperlihatkan aplikasinya. Di sini kebetulan saya aplikasinya itu saya buat base URL-nya itu http localhost 8080, jadi saya langsung saja akses dari sana tadi. Nah, di sini inilah tampilan website kami. Itu ada ini tampilan home-nya. Di sini ada about, di home ada about, place. Nah, di budaya ini ada upacara, baju adat, festival, rumah adat, tari tradisional. Nah, di sini kita bisa melakukan pemesanan. Di sini ada galeri, accommodation, dan transportation. Informasi di sini, di informasi-informasi ini kita bisa melihatnya tanpa login, tapi jika ingin melakukan pemesanan, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login. Nah, di sini ada Hai Anto, tapi mungkin kita bisa menunjukkan data terlebih dahulu. Kita log dulu. Nah, ini dia. Nah, kalau mau memesan tiket wisata itu, kita login terlebih dahulu. Nah, kita harus login dulu jika ingin memesan wisata. Nah, di sini kita login dulu. Nah, di sini kita login bisa menggunakan akun. Kita membuat akun, kita registrasi akun dulu, atau kita bisa menggunakan login dengan Google. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung masuk saja.
Nah, di sini ada kan Hai Anto, berarti kita sudah masuk. Nah, untuk memesan tiket wisata kita tinggal klik list wisata. Nah, ini daftar wisatanya. Kita bisa membooking tiket. Nah, kita klik booking tiket. Nah, di sini ini adalah tampilan booking tiketnya. Kita booking misalnya jumlah pengunjung anak 2, kita buat jumlah pengunjung dewasa 2. Nah, kita tuh tanggal kedatangannya tuh mau tanggal berapa gitu loh. Misalnya tanggal 31. Nah, kita buat proses. Nah, ini dia daftar pembayaran tiket Anda. Nah, jika ini dia wearable. Nah, jika kita ingin bayar, kita klik bayar. Nah, dia akan pergi ke halaman ini. Nah, kita tuh bisa membayarnya. Nah, tuh jumlah semuanya itu 2.125.000. Nah, kita bisa nih ada BRI, ada bisa pakai GoPay, ada Virtual Combat, CA, Mandiri, BNI, Bank BRI, touch kita. Nah, kita klik nanti diberinya. Nanti dikasihnya nih Virtual Combat number, kita copy, ya kita bayar. Gitulah. Nah, jika kita sudah bayar, nah kita klik nih. Nah, dia akan menampilkan status settlement. Jika statusnya settlement, berarti statusnya kita sudah bayar. Nah, jika kita ingin melihat histori pembayaran kita bisa klik history. Nah, ini dia histori pembayaran kita gitu. Nah, kita bisa lookout. Nah, kalau login admin ini ya itu dia bisa mengelola pemesanan kita. Nah, ini dia tampilan halaman adminnya. Di sini kita bisa menambah wisata, medit, dan medelete-nya. Nah, di sini ada kita bisa menambahkan admin. Nah, kita di sini bisa menambahkan admin, medit, dan medelete juga. Di sini kita juga bisa melihat member, yaitu users. Nah, di sini kita bisa melihat usersnya, siapa aja sih yang sudah masuk ke aplikasi kita itu. Di sini juga ada tanggal pendaftarannya di kapan. Nah, di sini ada informasi order tiket juga. Nah, ini di sini siapa aja sih yang mau order tiket wisata. Dan di sini juga ada laporan tiketnya. Nah, ini dia laporan pembelian tiketnya. Nah, seperti itulah. Nah, di sini ada total pemasukan jumlahnya. Nah, di sini di list wisata ini ada wisata-wisata yang ada di sini. Saya baru menambahkan 4 wisata. Mungkin kita langsung masuk ke instruksi 3, yaitu penjelasan dan demo, yaitu kriteria 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Nah, kriteria 2 yaitu contoh sintaksis PHP dasar dengan pencabangan dan array. Mungkin kita bisa buat ini file demo.php. Kita buat di download, di dokumen. Oke.
Contohnya misalnya nah ini contohnya misalnya add angka sama dengan 1,2,3,4,5. Terus titik koma. Habis itu kita for each dalam kurung angka S item. Nah, kita kasih kurung kurawal. If kita buat jika jika item persen, jika item persen 2 sama dengan 0, kurung kurawal enter, maka ekosistem ada kabar item adalah bilangan genap. Habis itu titik, kita kasih BR untuk mengasih jaraknya. Itu titik koma, enter. Nah, jika $item persen 2 sama dengan 0, maka itemnya adalah genap. Nah, jika tidak, maka dollar item adalah bilangan ganjil. Titik. Nah, kita kasih jarak juga BR. Titik koma. Nah, ini dia kalau kita mau melakukan sintaks PHP dasar percabangan dan array dengan contoh sintaks PHP dasar dengan percabangan dan array. Nah, kita masuk ke kriteria 3. Kriteria 3 itu contoh fungsi dan proses upload. Mungkin kita bisa di sini. Contoh fungsi dan proses upload. Nah, contohnya itu misalnya kita buat function upload file berdasarkan $file. Kurung kurawal enter. Misalnya buat add target dir sama dengan
uploads ini, terus kita kasih titik koma. Nah, setelah itu kita enter add target file sama dengan add target dir titik base name berdasarkan file nama name. Oke, name, habis itu titik koma. Nah, habis itu kita melakukan if move upload file kita upload file temp name koma tempel name. Oke, di sini kita kasih, jangan lupa kasih ini. Habis itu target file, buka kurung awal, enter, echo file berhasil diunggah, titik koma. Nah, jika tidak, else echo terjadi kesalahan saat mengunggah file. Ini dia adalah contoh fungsi dan proses upload. Nah, ini masih ada lanjutannya. If, nah jika lagi server, nah server besar semua, request method sama dengan berbeda semua post upload file. Kita lakukan upload file berdasarkan files file titik koma. Nah, ini dia. Ini adalah contoh fungsi dan proses upload, di mana di sini kita melakukan function upload file
dalam kurung itu $file. Nah, kita target dirnya apa? Uploads. Target filenya itu target dir dikali name file at $file name. Nah, jika move uploaded file $filenya tem nama, target file, maka echo file berhasil diunggah. Maka akan muncul file berhasil diunggah. Nah, jika tidak, maka echo terjadi kesalahan saat mengunggah file. Nah, setelah itu, jika server request method sama dengan post, maka dia upload file $files. Nah, itu dia contoh fungsi dan proses upload. Selanjutnya kriteria 4. Kita masuk ke kriteria 4, yaitu contoh OOP di PHP. Kita membuat kelas dulu, yaitu kelas produk, kurung kawal enter, buat public add nama, titik koma, enter, public add harga, titik koma. Habis itu kita buat public function construct add nama, $harga. Kurung kawal enter. This nama sama dengan add nama, titik koma, add this harga sama dengan add $harga. Nah, enter. Kita buat public function get info. Kurung kawal enter, return produk titik 2 add this nama, harga, titik 2 rp add this harga. Titik koma ini. Nah, ada titik 2.
Habis itu ini produk sama dengan new produk laptop, koma misalnya 150 1 2 3 4 5 6 misalnya 15 juta titik koma ter eko produk get info titik koma. Ini dia contoh fungsi dan proses upload itu. Oh ya, ini dia contoh OOP di PHP. Itu kita membuat kelasnya dulu. Di sini ada kelasnya itu, kelas produknya itu ada nama dan harga. Nah, kita buat nih function clusternya, nama harga. This nama sama dengan $nama, this harga sama dengan harga. Nah, di sini ada public function get infonya yaitu return produk this nama, harga RP this harga. Nah, produknya $produk sama dengan new produknya yaitu laptop, 15 juta. Nah, ekonya itu $produk get info seperti itu. Kita masuk ke kriteria 5 yaitu koneksi database menggunakan MySQL. Itu kita menggunakan fungsi con sama dengan new MySQL localhost ini kurung keras 1 root nama database text koma enter if con connect error kurung enter di dalam kurung koneksi gagal titik 2 connect error titik koma
di koneksi bel titik 2 titik connect error echo koneksi gagal koneksi berhasil titik koma. Nah, ini dia kalau mau mengoneksi database menggunakan MySQL, kita menggunakan fungsi con sama dengan MySQL localhost root nama database kita apa, terus jika $con error, maka dia akan menampilkan koneksi error .connect titik connect error. Nah, jika MySQL-nya itu berhasil, maka dia akan menampilkan echo koneksi berhasil. Ntar kita masuk ke kriteria 7, yaitu mengirim data JSON. Header type titik 2 application JSON titik koma enter $data sama dengan misek data berhasil diambil, itemsnya itu 1,2,3 titik koma enter echo JSON $data titik koma. Jadi kalau mau mengirim data JSON itu header content type application JSON titik koma $data datanya itu misek yaitu pesannya itu data berhasil diambil dan itemnya itu 1, 2, 3. Nah, kita echo JSON encode data gitu. Selanjutnya kriteria 8 yaitu membangun web service sederhana. Membangun web sederhana. Oke. WordPress API save function request $request $data sama dengan $request
input data titik koma enter return response JSON status sukses, data data. Oh ya, ini kita kasih ini. Itu kita kasih ini. Oke. Untuk membangun web service sederhana ini, root titik 2-nya 2 post API serve function request $request datanya itu yaitu $request input data return responsenya JSON status success datanya data $data. Nah, masuk ke kriteria 9. Kriteria 9 yaitu kita kriteria 9 tadi sudah. Masuk ke kriteria 10 yaitu konsep token dengan hash. Bentar. $token sama dengan hash $256, unique. Nah, unique titik koma $social. Oke. CSRF token sama dengan $token titik koma enter echo token titik 2 token. Oke. Titik koma. Oke, konsep token dengan hash ini yaitu kita buat $token sama dengan hash 256, unique. Nah, titik koma. Nah, $sessionnya CSRF token sama dengan $token. Nah, echo token titik 2 $token. Nah, itu dia konsep token dengan hash. Oke, sekian video tugas untuk memanage tugas web saya, tugas pemrograman web saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.